Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Teman-teman sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, meliputi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berupa umur yang panjang, dan dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, maka semua aktivitas-aktivitas kita di dunia ini, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat kita, bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengamalkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan membedah buku yang berjudul Nama-nama Indah Buat Sang Bayi, dilengkapi tips memberi nama bayi secara Islami. Buku ini adalah salah satu karya Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid. Adapun judul aslinya yaitu Tasmiyatul Mauludi Al-Adab wal Ahkam. Buku ini diterbitkan oleh Al-Qawam. Insyaallah kita akan memulai dengan membacakan pengantar penerbit. Nama bagi anak adalah suatu hal yang sangat berarti. Di samping sebagai identitas diri, nama juga berisi doa dan harapan orang tua agar anaknya bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan kandungan makna dari nama yang telah diberikan orang tua kepada dirinya. Bahkan di hari kiamat nanti, seseorang akan dipanggil sesuai dengan namanya dan nama ayahnya. Naam, ini disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih bahwasanya seseorang akan dipanggil dengan namanya, lengkap dengan nama ayahnya di hari kiamat kelak. Untuk itu, memilihkan nama yang indah dan Islami untuk sang buah hati adalah suatu tugas penting bagi para orang tua, terutama ayahnya, sebagai orang yang paling berhak memberikan nama kepada anaknya. Para ulama Islam, salah satunya adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid, penulis buku ini, telah banyak membahas perihal etika pemberian nama kepada anak. Dan buku yang kita bedah ini adalah salah satu karya berharga yang mengulas tentang pemberian nama yang indah untuk sang buah hati. Di samping menjabarkan tentang prinsip-prinsip penting dalam pemberian nama, buku ini memuat daftar nama-nama indah dan Islami yang sangat cocok untuk putra-putri Anda. Sehingga buku ini penting sekali dimiliki oleh kaum muslimin sebagai panduan keilmuan untuk memilihkan nama yang Islami bagi sang buah hati sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita lanjut teman-teman sekalian pada muqaddimah. Setelah Asy-Syaikh atau penulis buku ini memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya nama merupakan identitas seseorang, bukti atas dirinya, serta merupakan kebutuhan yang sangat urgen dalam memahami dirinya di saat bersamanya atau saat bersikap kepadanya. Bagi seorang anak, nama merupakan sebuah perhiasan dan syiar yang dengannya dia akan diseru di dunia maupun di akhirat. Maksudnya dia akan dipanggil di dunia dan di akhirat kelak, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama kalian dan lengkap dengan nama orang tua kalian. Beliau melanjutkan,
Nama merupakan bentuk pujian terhadap agama dan pertanda bahwa dia termasuk pemeluknya. Maksudnya, seseorang bisa diketahui agamanya, salah satu caranya yaitu dilihat dari namanya. Kalau misalnya Muhammad, berarti orang rata-rata paham kalau Muhammad itu adalah nama Nabi terakhir. Maka orang akan berkesimpulan bahwa orang ini adalah orang Islam. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya ada orang yang diberi nama Kristen misalnya, maka orang sudah tahu bahwa Kristen itu adalah salah satu nama dari orang-orang non-Islam atau orang-orang Kristen. Lihatlah seseorang yang masuk ke dalam agama Islam, bagaimana dia mengubah namanya menjadi nama syar'i. Tidak lain karena namanya merupakan syiar baginya. Nama juga merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman agamanya. Nama merupakan sebuah istilah dan petunjuk tentang tabiat manusia. Ibaratnya, oleh sebab itu, orang yang memiliki hak untuk memberikan nama adalah ayah, terikat dengan kaidah syar'i yang jelas, sehingga dia tidak berbuat dosa terhadap buah hatinya, karena memberikan nama yang akan menjadikan si buah hati tercela. Jadi, teman-teman sekalian, penulis mengatakan, nama yang buruk yang kita berikan kepada anak kita, maka itu adalah suatu perbuatan dosa. Indikasi yang paling menonjol adalah hendaknya nama tersebut tidak menyerupai nama-nama musuh Allah. Jenis nama inilah yang justru sebagian dari pemeluk agama Islam berlomba-lomba untuk menggunakannya karena dampak dari interaksi antara kebudayaan timur dan barat. Munculnya media massa yang merusak, kelalaian manusia, tidak paham terhadap orang lain, serta rendah diri dan enggan untuk memegang akhlak yang terpuji. Memang kenyataannya seperti itu, teman-teman sekalian. Sekarang kita sudah terpengaruh dengan nama-nama orang barat ya, melalui media massa. Salah satunya ya seperti HP ya, kita gunakan ya, kita lihat di internet ya, di film-film dan lain sebagainya, termasuk juga TV. Semuanya kita dapatkan dari situ. Sehingga kalau ada orang tua, terutama ibu yang mengandung, kemudian lahir anaknya misalnya pas dengan salah satu film kesukaannya misalnya, maka dia akan memberikan nama dengan pemeran film tersebut. Ini adalah salah satu cara-cara orang barat untuk memerangi orang-orang Islam dengan cara seperti ini. Namun kita tidak menyadarinya. Subhanallah, berapa banyak manusia yang telah jatuh dalam jerat-jerat pengaruhnya. Kita di Indonesia sudah sangat banyak yang mengikuti langkah-langkah orang kafir, terutama dalam memberikan nama terhadap sang buah hati. Apalagi misalnya orang yang jauh dari perkotaan, yang masih sangat kurang pemahaman agamanya, terutama dalam pemberian nama. Dikatakan di dalam sebuah syair, berapa banyak orang yang memiliki kekuatan besar dalam dirinya telah terlelap dalam jubah-jubah kemewahan. Maksudnya kita orang Islam mempunyai kekuatan di dalam diri kita masing-masing. Namun kita telah terbawa dengan arus-arus yang dikirimkan oleh orang-orang barat untuk memerangi kita. Ketahuilah, sungguh dia telah terpengaruh oleh keadaan mereka, karena kalian dapat melihat sendiri bagaimana dia mencetak keturunannya dari kaum muslimin bagaikan batangan emas yang dilebur, lalu hawa nafsu bergelombang bersamanya hingga dia memberikan celupan atau sibghah pada anaknya dengan identitas asing, menamainya dengan nama-nama kaum yang dimurkai Allah dari kalangan Yahudi, Nasrani, komunis, dan umat-umat kafir yang lainnya. Ini sudah menjadi fakta.
banyak orang-orang di antara kita dari kaum muslimin yang ketika diberikan rezeki berupa anak oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu lahir dalam keadaan suci, ya, diibaratkan oleh penulis di sini seperti emas yang murni. Namun emas tersebut dicelupkan pada sesuatu yang bukan tempatnya. Maksudnya anak yang lahir ya dari rahim seorang ibu itu dalam keadaan suci, namun orang tuanya yang memberikan nama yang seharusnya nama itu tidak pantas diberikan kepada anak-anak kaum muslimin. Maka kaum muslimin secara umum wajib memberikan perhatian dalam pemberian nama pada anak-anak mereka dengan nama yang tidak menyelisihi syariat dan tidak keluar dari kaedah-kaedah bahasa Arab. Hingga ketika ada utusan yang mendatangi negeri-negeri kita, kaum muslimin serta penduduknya, keluar dari negerinya, maka orang-orang selain mereka tidak akan pernah mendengar kecuali nama Abdullah yang artinya hamba Allah, atau Abdurrahman yang artinya hamba yang maha pengasih, atau Muhammad, Ahmad, Aisyah, atau Fatimah. Inilah nama-nama syar'i yang sudah sering dibahas dan memenuhi berbagai macam kitab sirah maupun biografi. Jadi ini seharusnya nama-nama yang kita sebutkan ini adalah yang seharusnya kita gunakan untuk memberikan nama kepada anak-anak kita. Jangan lagi kita katakan Ahmad, ya, Abdurrahman, ini kayak orang tua misalnya. Maka itu adalah pemahaman yang keliru. Karena kalau kita melihat ya sejarah-sejarah para sahabat, maka Abdurrahman ini adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau termasuk orang yang kaya raya, dan Abdurrahman juga adalah sahabat yang termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Ya, maka berikanlah nama yang baik, ya, nama yang mempunyai arti. Adapun nama-nama asing yang bersumber dari orang-orang kafir, di mana ia tertolak secara bahasa maupun syar'i, dan pada saat ini sedang digandrungi oleh kebanyakan manusia. Saat ini manusia, terutama kaum muslimin, sudah terpengaruh dengan nama-nama orang barat, ya. Semisal memberikan julukan dengan nama-nama wanita mereka merupakan sebuah kemaksiatan yang sudah terang-terangan, yaitu berupa kemaksiatan dalam pemberian nama dengan nama-nama kafir tersebut. Ya Allah, tidak pantas bagi kita untuk bergembira atas musibah atau kemaksiatan yang menimpa mereka ini. Jadi menurut penulis, ya, Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid memberikan nama dengan nama-nama orang barat kepada anak-anak kaum muslimin itu adalah kemaksiatan. Itu adalah musibah, dan kita sebagai orang muslim yang bersaudara, maka kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kita tidak boleh bergembira dengan musibah atau atas musibah ini. Maka tugas kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang terjerumus dalam masalah ini. Di antara nama-nama tersebut adalah, dan ini bagi yang merasa namanya disebut di sini, maka segera cari nama yang lain, nama pengganti yang lebih baik daripada ini. Di antara nama-nama tersebut adalah, maksudnya nama-nama yang dianggap sebagai nama yang tidak baik, ya, nama yang menyerupai nama-nama orang kafir atau orang barat. Yang pertama yaitu Andira, ya. Kedua Jacqueline, kemudian Yuli, Diana, Susan. Ini Susan, ya. Sekarang kita di Indonesia sudah mengenalnya dengan Susan, yang artinya adalah, ya, jadi nama-nama di atas yang saya sebutkan tadi, pertama Andira, kedua Jacqueline, kemudian Yuli, Diana, dan Susan, ya. 5 nama ini artinya adalah jarum atau terbakar. Kemudian juga Aulia, Victoria, Gloria, ya.
Lara, Linda, Lisanda, Maya, Minolia, Hayadi, dan Yara. Ini semua adalah contoh nama-nama orang kafir. Nama-nama asing lain, baik Persia, Turki, atau Barbar, seperti Marfad, Judat, Haki, Fauzi, Sherehan, Sheirin, dan Neifin. Ini juga nama-nama yang tidak berarti, ya. Nama-nama yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian nama-nama yang tidak mempunyai makna, ya, seperti Zuzu, Fifi, dan Mimi. Jadi teman-teman sekalian yang merasa namanya disebut di sini atau mempunyai anggota keluarga yang namanya disebut di sini, silahkan cari nama yang bagus, cari nama pengganti yang lebih bagus daripada ini. Begitu pula nama-nama yang mengandung makna erotis, genit, dan lemah gemulai, seperti Ahlam, artinya lamunan, atau Arij, artinya wanita yang semerbak baunya, Tagrid, wanita yang bersiul, Gadah, wanita yang lemah lembut lagi gemulai, Fatin, wanita yang menggiurkan, Nahad, wanita yang montok payudaranya, Huyam, dengan harokat dhammah pada huruf H, Huyam, artinya gila karena dimabuk cinta atau sejenis penyakit yang menimpa seekor unta. Sedangkan jika huruf H berharokat fathah menjadi Hayyam, maka artinya adalah pasir sungai yang sulit dipegang. Demikianlah masalah ini sangatlah panjang untuk disebutkan semuanya. Penulis mengatakan masalah nama atau pemberian nama ini sangat panjang kalau kita ingin menyebutkannya. Penulis menyeru dengan lisan syariat Islam kepada kaum muslimin. Penulis mengajak seluruh kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah, beriltizam atau berpegang teguh dengan adab-adab Islam dan sunnah Nabi SAW. Tidak menyakiti pendengaran dan penglihatan dengan nama-nama yang keji, dan tidak menyakiti anak-anak mereka dengan nama-nama tersebut sehingga mereka terhalang mendapatkan perhiasannya, yaitu nama-nama syar'i. Jadi nama adalah perhiasan, dan perhiasan dari nama itu adalah nama yang syar'i, nama yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nama yang mempunyai arti yang bagus, dan nama yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Masalah ini, kata penulis, merupakan fenomena yang menyakitkan dan membahayakan, sehingga wajib bagi siapapun yang diberi kemampuan oleh Allah untuk menjauhkan nama-nama keji tersebut dari putra-putri kaum muslimin, mengharuskan mereka dalam kehidupan bermasyarakat hanya menggunakan nama-nama syar'i dan tidak mencantumkan nama kecuali yang sesuai dengan syar'i. Maksudnya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, tidak memberikan nama kepada putra-putri kita, anak-anak kita, kecuali dengan nama-nama yang bagus, nama-nama seperti nama-nama para sahabat, nama-nama para nabi, nama-nama yang artinya bagus, ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jikalau di negara Prancis dan negara-negara yang lainnya, undang-undang mengatur pemilihan nama bagi anak-anak mereka agar nama-nama yang digunakan tidak keluar dari sejarah mereka dan tidak bertentangan dengan patriotisme kebangsaan dapat dijalankan. Juga di Bulgaria, kaum muslimin yang berdomisili di sana diwajibkan mengubah nama-nama Islam mereka, maka tentunya kita yang beriltizam, berpegang teguh dengan agama Islam lebih berhak daripada orang-orang kafir dalam penerapan nama-nama syar'i. Ya. Jadi di Perancis dan Bulgaria ada undang-undang mereka yang mengatur tentang pemberian nama terhadap putra-putri mereka, sehingga mereka tidak keluar dari sejarah mereka. Maka kita orang Islam yang berpegang teguh dengan agama Islam lebih berhak mengatur semua itu. Untuk itulah penulis hadiahkan kepada setiap muslim
yang terlahir dalam keadaan Islam, lembaran-lembaran yang baik lagi berberkah ini, maksudnya buku ini. Karena di dalam buku ini penulis akan tunjukkan kepada tuntunan nubuwah atau tuntunan Nabi SAW dan cahayanya, serta seluk-beluk bahasa Arab dan lisannya dalam masalah pemberian nama bagi anak. Baginya atau bagi penulis segera mendapatkan kabar gembira berupa pahala dan ganjaran atas usahanya yang baik dan keutamaannya dalam mengikuti ajaran Islam maupun sunnah-sunnahnya. Hal itu insya Allah akan berberkah bagi dirinya, anaknya, serta umatnya. Begitu pula, penulis akan keluarkan dirinya dari belenggu ketundukan yang dungu dan mengekor yang menghinakan dalam penyakit-penyakit tasyabuh atau penyerupaan dan nama-nama keji yang melebur. Itulah yang kadangkala memunculkan bunyi dan kilatan, yakni mengandung makna-makna hina lagi tercela. Sungguh, sikap menghalangi anak-anak dari nama-nama syar'i merupakan awal penjauhan anak dari jati dirinya dan memutus identitas keislaman dalam deretan nasab atau keturunannya. Lebih-lebih bahwa konsekuensi dari tindakan tersebut merupakan perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, para orang tua, penulis mengatakan pemberian nama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Hadis itu merupakan awal menjauhkan atau kita menjauhkan anak-anak kita dari jati diri mereka dan dapat memutus identitas keislaman dari keturunannya atau dari keturunan-keturunan kita. Bahkan kata penulis, memberikan nama dengan nama-nama orang-orang kafir adalah merupakan perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi teman-teman sekalian, ini kita sebutkan sebagian pengantar yang harus kita sebutkan sebelum kita masuk pada pembahasan inti, agar kaum muslimin, terutama bagi orang tua, memahami masalah ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.